1 SMA Negeri 1 Pangururan. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya menstruasi. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu apa artinya menstruasi. Jadi menstruasi itu adalah perubahan fisiologis dalam tubuh wanita yang terjadi secara berkala dan dipengaruhi oleh hormon reproduksi baik FSH estrogen dan LH progesteron. Proses terjadinya mens pada perempuan biasanya terjadi secara rutin setiap bulan dan dengan siklus yang berbeda. Menstruasi itu terjadi dikarenakan menurutnya penebalan yang ada pada dinding rahim yang telah dipersiapkan untuk kehamilan. Selain darah, cairan menstruasi yang dikeluarkan juga mengandung lendir dan juga sel lapisan yang ada di dalam rahim. Proses menstruasi biasanya terjadi selama 28 hari dan dihitung dari hari pertama periode haid hingga dengan hari pertama pada periode haid yang selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu bagaimana proses terjadinya menstruasi. Jadi proses terjadinya menstruasi ini dibagi dalam 4 fase. Yang pertama yaitu fase menstruasi. Pada fase ini, lapisan dinding rahim atau endometrium yang memiliki kandungan darah di dalamnya, sel-sel dinding rahim dan lendir akan luruh dan keluar melalui vagina. Fase ini dimulai sejak hari pertama siklus menstruasi dimulai dan berlangsung sekitar 4-6 hari. Di dalam fase ini, wanita biasanya akan mulai merasakan sakit nyeri di perut, bagian bawah dan punggung. Fase yang kedua yaitu fase folikular. Fase ini akan mulai berlangsung sejak hari pertama mens hingga memasuki fase ovulasi. Pada fase ini, ovarium akan mulai memproduksi folikel yang berisikan sel telur. Fase ini akan terjadi pada hari ke-10 hingga 28 hari di dalam sebuah siklus menstruasi. Durasi waktu yang dihabiskan oleh wanita pada fase ini menentukan berapa lama siklus mens seorang wanita akan mulai berlangsung. Yang ketiga yaitu fase ovulasi. Pada fase ini, folikel yang dihasilkan dari ovarium akan melepaskan sel telur untuk dibuahi. Dan sel telur yang telah matang ini akan bergerak ke tuba Fallopi yang nantinya akan menempel pada rahim. Sel telur ini hanya akan bertahan hingga 24 jam. Ovulasi ini biasanya dapat terjadi sekitar 2 minggu sebelum siklus menstruasi berikutnya akan kembali dimulai. Dan fase yang terakhir yaitu fase luteal. Pada fase ini, folikel yang sudah pecah kemudian akan mengeluarkan sel telur yang nantinya akan membentuk corpus luteum yang ada pada fase ini. Fase luteal ini juga dikenal dengan fase pramenstruasi karena fase ini biasanya terjadi sebelum menstruasi dan ditandai dengan gejala